Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi gangguan hemodinamik yang nantinya akan dilanjutkan dengan beberapa kasus kronis ulkus pada integumen. Ngomongin tentang hemodinamik disorder atau gangguan hemodinamik ya. Jadi memang pada dasarnya kelangsungan hidup sel dan jaringan itu kan berlangsung pada sirkulasi yang utuh ya, tergantung dari homeostasis cairan yang normal. Nah, gangguan hemodinamik itu nanti bisa mempengaruhi ke semua penyebab dari beberapa penyakit ya, mulai meliputi dari munculnya odem, hiperemia, kongesti, dan perdarahan, trombosis hingga emboli, infrak, dan shock ya. Jadi edema sendiri ya, edema sendiri merupakan peningkatan volume cairan di ruangan interstisial ya. Apa itu interstisial? Dia itu adalah yang ada di ekstravaskuler dan ekstraseluler di suatu jaringan. Nah, keberadaan cairan yang berlebih yang abnormal di ruangan interstisial ya, itu adalah odem. Sedangkan hiperemia atau kongesti itu merupakan peningkatan volume darah ya. Kalau odem tadi adalah fluid atau cairan, sedangkan hiperemia itu adalah volume darah di dalam pembuluh darah. Nah, pada jaringan atau organ tertentu. Sedangkan hemorrhage sendiri adalah perdarahan. Apa itu? Jadi ekstravasasi ya, jadi perdarahan of blood atau ekstravasasi berdarah akibat pembuluh darahnya itu sendiri pecah, yaitu dinamakan perdarahan. Nah, pada odem, kumpulan cairan ekstravaskuler itu dapat diklasifikasikan menjadi eksudat dan transudat ya. Eksudat itu kaya akan protein ya, tapi dia itu kaya protein dan atau sel ya. Jadi dia itu sangat gross, jadi keruh ya. Sedangkan transudat dia itu ultraviolet plasma dengan sedikit protein dan sedikit atau tanpa sel. Jadi dia lebih jernih ya. Nah, odem tadi adalah peningkatan volume cairan di ekstra dan intravaskuler ya. Ekstravaskuler dan eh, intra dan ekstravaskuler seluler ya. Nah, sedangkan efusi itu nama lain lagi di mana dia itu peningkatan cairan di suatu rongga. Ya, kalau odema itu adalah ekstra ataupun intravaskuler dan seluler, sedangkan efusi itu di suatu bagian ya atau di rongga tubuh ya, di rongga tubuh. Rongga pleura misal yang paling sering ya. Efusi itu adalah peningkatan cairan di ruangan atau rongga. Nah, odem dan efusi itu memiliki patogenesis yang serupa ya, same patofisiologis. Nah, apa di mana pada patofisiologi dari odem, jadi pergerakan air dan zat terlarut kecil itu nanti akan seperti garam ya. Jadi antara ruang intravaskuler dalam pembuluh darah dan interstisial ruangan antar sel itu nanti akan dikendalikan terutama oleh kedua kekuatan yang sering berlawanan, yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Nah, tekanan hidrostatik itu pembuluh darah atau vascular hydrostatic pressure. Jadi dia akan mendorong cairan keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Sedangkan tekanan osmotik yaitu colloid plasma atau plasma colloid osmotic pressure yang menarik cairan kembali ke dalam pembuluh darah. Jadi hidrostatik itu keluar, kalau osmotik itu menarik kembali. Nah, secara normal, cairan yang keluar dari ujung arterior kapiler, tempat tekanan hidrostatik itu pasti akan lebih tinggi. Nah, akan seimbang dengan cairan yang masuk
kembali ke venular kapiler, yaitu tepat tekanan osmotik lebih dominan, sehingga tidak terjadi penumpukan cairan. Itu normalnya. Namun, eh, masih ada sih sedikit sisa cairan yang tepat berada di jaringan interstisialnya. Ya, cairan ini biasanya akan diambil dan dikembalikan ke aliran darah, ya, pembuluh limfatik yang bermuara ke pembuluh darah besar atau ductus thoraxicus. Nah, jika mekanisme ini terganggu, misalnya karena peningkatan tekanan hidrostatik dan penurunan tekanan osmotik atau gangguan sistem limfatik, maka terjadi penumpukan cairan di jaringan atau biasa kita sebut sebagai odem. Nah, patofisiologi odem ini, ya jadi odem itu terjadi ketika cairan berlebih numpuk di jaringan, ya, interstisial atau ruang antar sel melebihi kapasitas sistem limfatik. Untuk mengalirkannya, biar bisa kembali ke sirkulasi darah. Nah, ini ternyata tidak seimbang antara filtrasi dan reabsorpsi kapiler, serta gangguan pada mungkin drainase limfatik. Nah, mekanismenya gini, jadi ketika ada peningkatan tekanan hidrostatik, contoh nih, ada gagal jantung kongestif. Nah, darah numpuk, tekanan dalam pembuluh darahnya meningkat. Nah, sehingga cairan terdorong keluar jaringan. Bisa juga karena penurunan tekanan onkontik ya, onkontik plasma. Jadi, contoh, ada hipoalbuminemia ya. Nah, itu kurang protein plasma sehingga cairannya tidak tertahan sehingga dia keluar ke jaringan. Ada lagi nih penyebab yang ketiga yaitu permeabilitas dari kapiler. Permeabilitas dari kapiler. Eh, jadi peradangan atau cedera. Jadi dinding kapilernya bocor, proteinnya dan cairan itu keluar jaringan. Yang keempat itu adalah obstruksi atau gangguan aliran limfatik. Contohnya kanker atau infeksi, filariasis. Filariasis. Nah, jadi pasca operasi contohnya. Nah, cairan tidak bisa dikembalikan ke sistem vena sehingga numpuk di situ. Nah, pada gambar ini tadi, ya, panah merah ke atas itu berarti dia tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu berasal dari dorongan darah ke jantung. Dan ini menyebabkan cairan terdorong keluar dari kapiler ke ruang interstisial atau jaringan. Hasilnya apa? Cairan keluar dari pembuluh darah menuju jaringan. Hmm. Sedangkan pada bagian biru, ya, ini merupakan ujung dari vena. Nah, kenapa kok panahnya ke bawah? Ini menunjukkan bahwa tekanan oncotic plasma, ya. Jadi ini disebabkan karena protein plasma seperti albumin itu menarik kembali cairan ke dalam kapiler. Pada bagian ini, tekanan osmotik lebih dominan daripada tekanan hidrostatik, sehingga hasilnya cairan yang sebelumnya keluar akan ditarik kembali ke dalam pembuluh darah. Ya. Nah, untuk bagian yang hijau-hijau itu yang di atas, itu limfatik ya. Itu sistem limfatik. Nah, ini cairan tuh tidak kembali ke kapiler maksudnya. Nah, jadi sisa ya, sisa-sisa. Ya, nanti akan masuk ke pembuluh limfatik. Nah, kemudian akan dialirkan ke ductus thoraxicus, akhirnya ke vena balik subclavia kiri ya, kembali ke sistem sirkulasi darah. Intinya, ini tadi, odem
Terjadi karena apa? Tekanan hidrostatik meningkat, tekanan osmotik turun, sistem limfatik terganggu, dan tekanan interstisial meningkat. Ya, tekanan hidrostatik berarti terlalu banyak cairan keluar. Onkontik tidak cukup kuat narik kembali. Limfatik itu cairan sisa tidak tersangkut kembali. Tekanan interstisial meningkat seperti yang ada di gambar tadi ya. Jadi ada increase interstitial fluid pressure. Jadi jika ada ketidakseimbangan antara tekanan keluar hidrostatik dan masuk osmotik, maka jika limfatik gagal mengalirkan sisa cairan akan numpuk di jaringan itu sendiri sehingga disebut sebagai edema. Ya, 4 kasus OD. Peningkatan hidrostatik, peningkatan permeabilitas eh, vaskuler, kemudian osmotik koloid, obstruksi limfatik ya. Ini. Nah, normalnya homeostasis cairan ya. Jadi pergerakan cairan antara mikrosirkuler, arteri, kapiler, vena itu dan interstisium itu terjadi karena dua tadi, hidrostatik dan osmotik koloid intravaskuler. Jadi mekanisme normal pertukaran cairan pembuluh darah atau mikrosirkulasi dan jaringan interstisial normalnya aliran keluar itu bersih di ujung arteriol. Jadi hidrostatik itu harus lebih tinggi daripada osmotik. Tidak ada aliran bersih melintas kapiler atau hidrostatik harus sama dengan osmotik. Aliran masuk tuh bersih di ujung vena. Berarti osmotik lebih besar daripada hidrostatik. Kelebihan cairan interstisial yang dikeluarkan oleh sistem limfatik tidak ada peningkatan bersih volume cairan interstisial. Jadi intinya kondisi normal itu pertukaran cairan itu terjadi di tingkat mikrosirkuler. Di mana? Satu, ujung arteriol atau arteriolar end. Jadi tekanan hidrostatik keluar, tekanan osmotik masuk. Nah, ini notnya. Cairan keluar dari kapiler ke jaringan interstisial itu fungsinya adalah untuk membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan. Nah, kapiler tengah atau mid capillary. Tekanan hidrostatik sama dengan tekanan osmotik dengan catatan tidak ada aliran bersih atau tidak masuk atau keluar. Cairan tetap berada dalam kapiler. Kemudian ujung venular atau venular end. Tekanan hidrostatik lebih kurang daripada tekanan osmotik. Dengan catatan cairan masuk ke kapiler, ke jaringan, dengan fungsinya adalah mengembalikan ya, cairan dari zat sisa dan cairan sirkular. Nah, berarti peran limfatik apa? Cairan itu tidak berhasil kembali ke kapiler, nanti akan diserap ke limfatik, yang nantinya akan kembali ke vena subclavia kiri untuk diedarkan kembali. Jadi intinya, mekanisme menjaga keseimbangan cairan itu piye carane cairan itu tetap seimbang, osmotik dan hidrostatiknya. Jika salah satu terganggu, maka hidrostatik naik, tekanan osmotik turun, limfatik tersumbat, maka jelas terjadi ödem. Ya, ini ilustrasinya. Ya, jadi antara pembuluh darah arteri dan vena, arteriola dan venula, ya, arteri dan vena menunjukkan bagaimana tekanan hidrostatik dan tekanan onkontik, ya, bekerja dalam keseimbangan cairan. Jadi yang kiri arteriol tekanannya 37. Ini tekanan hidrostatik intravaskular ya. Jadi ini normalnya tekanan intravaskular hidrostatik itu segini 37 mm araksa. Arahnya ke bawah. Artinya adalah cairan keluar dari pembuluh jaringan. Pembuluh ke jaringan. Ya, yang kanan venula tekanannya 17 mm araksa. Di ujung venula tekanan hidrostatik lebih rendah ya. Jadi panahnya ke atas.
maknanya adalah cairan keluar dari pembuluh ke eh, cairan diserap kembali ke dalam pembuluh darah. Mohon maaf, karena vena, jadi osmotik ya. Nah, onkontik pressure iso nyerap, ya toh. Jadi ini tekanan yang ada di protein plasma, ya, terutama albumin. Dia itu bisa narik cairan kembali ke dalam pembuluh darah dari interstisialnya. Bekerja di sepanjang kapiler, terutama kuat di sisi venula yang nyerap itu. Tekanannya jenis nyerap piro? Selawe, ya 25. Kemudian interstisial P, ya, tekanan di ruang interstisial itu lebih rendah sehingga membantu menarik cairan keluar di sisi arteriol dan mencegah reabsorpsi berlebihan. Oke. Jadi di ujung arteriola, cairan itu keluar dari kapiler, memberi oksigen dan nutrisi ke jaringan. Sedangkan venula, ya, cairan itu masuk kembali ke kapiler, membawa limbah metabolit. Ya. Tekanan konkontik adalah 25 mm reksa. Dia akan tetap konsisten, ya, dan berperan penting dalam menarik cairan kembali. Sisa cairan di jaringan akan dibersihkan oleh sistem limfatik. Nah, ini dalam kondisi normal, ya, berdasarkan Starling Force, yang merupakan interaksi antara tekanan hidrostatik dan on contact normal, di mana arteri kiri atau panah biru, ya, ke bawah. Jadi dia mendorong cairan keluar dari kapiler jaringan. Panah kuning on contact menarik cairan kembali ke pembuluh darah. Panah hitam flow, not net flow. Ya, jadi tekanan hidrostatik lebih besar daripada tekanan on contact. Cairan keluar dari kapiler memberikan nutrisi dan oksigen ke jaringan. Kemudian capillary bed atau yang ada di tengah ini. Nah, di tengah-tengah kapiler, tekanan hidrostatik dan on contact akan jadi balance atau seimbang. Tidak ada aliran cairan bersih masuk atau keluar, panah hitam atau not flow. Cairan tetap berada di kapiler tanpa perubahan volume yang signifikan. Venula, tekanan hidrostatik menurun, lebih kecil dari tekanan on contact. Ya. Cairan masuk kembali ke dalam kapiler membawa kembali sisa cairan ke produk metabolik. Yang hijau itu adalah limfatik. Cairan tidak kembali, ya, akan dibawa ke penumpukan cairannya itu nanti akan diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, gangguan lymphatic obstruction itu salah satu juga penyebab odem, ya, penumpukan cairan di jaringan. Eh, jadi arterinya, nih, yang membedakan eh, warna biru yang ada di limfatiknya itu. Panah biru ke bawah tekanan hidrostatik, yaitu keluar dari pembuluh darah. Oncotiknya juga menarik cairan atau juga. Eh, yang terjadi perubahan di sini adalah gangguan limfatiknya, yang dimana garis biru itu merupakan sumbatan limfatik ya. Jadi panah hitam itu kan menuju sumbatan, jadi cairannya berlebih, excess fluid, tidak bisa disalurkan ke limfatik. Akibatnya apa? Excess fluidnya collapse, jadi cairan numpuk di jaringan interstisial. Odem terutama berada di area-area yang jauh, ya, atau di distal. Oke, ini untuk lymphatic obstruction. Nah, gangguan limfatik itu apa wae contohnya? Infeksi,
bengkak, kelenjar limfa, kanker juga bisa. Kemudian increase lymphatic di gambar sebelah kiri. Overall excess flow out, ya. Yang membedakan di sini adalah eh, sama sih untuk arteri, vena sama. Eh, Cuma ada net flow out ya. Jadi lebih banyak cairan yang terdorong keluar maupun yang di kapilernya hidrostatik itu lebih dominan. Nah, ketika increase hydrostatic pressure itu terjadi ketika lebih banyak cairan terdorong keluar pembuluh ke jaringan dari pembuluh ke jaringan interstisial. Jadi non flow, not flay out ya. Jadi terus terjadi keluarnya cairan. Bahkan di bagian capillary refill pun, di capillary bed pun juga sama. Hidrostatik pressure-nya tetap dominan. Yang kanan, karena tekanan hidrostatik tetap tinggi, harusnya mencegah reabsorpsi, tapi dia malah terjadi tetap not net flow karena hidrostatik cairannya harusnya terjadi reabsorpsi cairan, tapi karena tekanan hidrostatiknya eh, tinggi, ya, eh, ya tinggi, jadi dia tidak ada reabsorpsi kembali, ya, yang terjadi pada increase hydrostatic pressure. Jadi overall atau kelebihan cairan, overall excess flow out, ya, mengarah ke odem. Penyebabnya apa? Hydrostatic increase ini. Jadi contohnya adalah gagal jantung kongestif, ya. Terus trombosis vena atau DVT. Tekanan baliknya meningkat. Resistensi cairan akibat gagal ginjal. Hiperhidrasi, ya, itu juga bisa berlebihan. Nah, jadi tekanan hidrostatik tinggi, cairan keluar dari kapiler, reabsorpsinya nggak ada, sehingga terjadi penumpukan, muncullah OP. Kemudian ada decrease on contact pressure, overall excess flow juga. Tapi eh, ini ODEM akibat penurunan tekanan on contact, decrease on contact pressure. Jadi yang merupakan salah satu penyebab gangguan keseimbangan cairan ya yang ada di dalam plasma ya. Jadi cairan yang keluar tidak bisa dikembalikan. Arteriola net flow-nya itu karena daya absorpsinya lemah, kapilernya cairannya tetap harus keluar, venulanya tidak ada cairan yang ditarik. Jadi ini overall excess flow out. Nah, kalau tadi yang decrease itu karena tekanan hidrostatiknya tinggi. Sedangkan kalau untuk decrease itu tekanan reabsorpsinya lemah. Contohnya apa? Hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. Gagal hati. Karena albumnya turun. Sindrom nefrotik. Urin berarti. Ya, albuminnya hilang melalui urin. Malnutrisi berat, kekurangan protein. Ya, luka bakar berat contohnya. Enteropedi atau kehilangan protein ya, protein hilang di saluran cerna. Jadi mekanisme patogenisnya penurunan tekanan on contact, penurunan reabsorpsi, tapi ada peningkatan cairan interstisial sehingga terjadi OD. Nah, penyebab lain ada banyak sih. Salah satunya absorpsi limfatik, permeabilitas kapiler meningkat, dan retensi natrium. Ini kondisi-kondisi di luar penyebab ini, gambar ini ya. Jadi empat kondisi ini tadi ya, penyebab utama edem ya, mulai dari increase hidrostatik, reduce plasma, lymphatic obstruction, dan sodium water retention. Ya, ada empat ya. Ciri-cirinya apa? Ketika ada increase hidrostatik,
tekanan darah meningkat, mendorong lebih banyak cairan. Gagal jantung, DVT tadi. Reduce plasma, ciri-cirinya penurunan albumin, penurunan daya tarik cairan ke dalam kapiler, penurunan reabsorpsi, cairan tertinggal di interstisial, gagal hati. Ya, kalau lymphatic obstruction, drainase limfatiknya terganggu, cairan interstisialnya tidak bisa kembali ke sirkulasi numpuk, filariasis ya, kanker. Sedangkan sodium dan water retention, karena retensi natrium dan air, ya, volume plasma meningkat, peningkatan tekanan hidrostatik, lebih banyak cairan terdorong keluar ke jaringan. Jadi muncullah gagal ginjal dan lain-lain ya. Oke. Sedangkan bedanya dengan transudat apa? Transudat itu cairan odem yang jernih, rendah protein, ya, karena kadar proteinnya kurang dari 2,5 gram per desiliter dan tidak menunjukkan adanya peradangan. Cuman disebabkan oleh gangguan mekanis atau tekanan, bukan karena inflamasi. Sedangkan odem kan karena inflamasi. Jadi, di mana empat kondisi tadi, peningkatan hidrostatik, reduce plasma, limfatik, sodium, nah, ternyata ada kandungan protein, ya, karena rendah ya kan protein. Ciri-cirinya ketika ada increase reduce hydrostatic pressure, nah, ini tiga pertama tadi, increase reduce lymphatic, itu proteinnya jelek semuanya. Ya. Sedangkan ketika eh, exudate lymphatic, benar, tak ulangi. Peningkatan hydrostatic pressure, penurunan oncontic, dan retensi natrium dan 124, ya 124, itu proteinnya pur. Sedangkan lymphatic obstruction itu adalah proteinnya rich. Nah, kenapa? Karena cairan kaya proteinnya seperti sistem limfatik itu bertugas membawa protein dari interstisial kembali ke sirkulasi. Nah, kalau rusak, proteinnya numpuk. Ya. Hmm. Jadi protein pur transsudat itu terjadi karena gangguan tekanan, hidrostatiknya naik, onkondik turun, retensi garam. Ya. Tidak ada kerusakan dinding kapiler, peradangan, odem yang dihasilkan jernih, tidak lengket. Nah, itu terjadi pur transsudat. Nah, tapi pada kondisi obstruction limfatik, tadi dikatakan dia menghasilkan protein rich odem. Kenapa? Karena protein tidak bisa dikembalikan ke sirkulasi. Ya. Jadi, contoh ilustrasi, increase hydrostatic pressure. Tadi kan pur ya. Kenapa kok pur? Karena contohnya pompa airnya bocor dari dalam kapiler. Sehingga cairannya kan pasti terdorong keluar ya. Kemudian kalau penurunan oncotic, reduce plasma oncotic pressure, magnet cairannya lemah atau albumnya rendah banget. Sehingga cairan tidak bisa tertarik. Kemudian absorpsi limfa. Nah, dia adalah pembuangan ya, mampet. Sehingga cairannya numpuk di jaringan. Ini menjadi rich nih. Jadi kaya akan protein. Nah, sedangkan retensi natrium dan water retention, ya H2O, volumenya overload. Tekanan pembuluh naik, sehingga cairan terdorong keluar. Sehingga pur transudit. Ya. Jadi, bedanya transudit dan exudate, kalau transudit itu gangguan tekanan, hidrostatik onkontik, kalau exudate itu inflamasi atau kerusakan pembuluh darah.
Kadar proteinnya kalau transkudet itu kurang dari 2,5, kalau protein pasti di atas 2,5. Kejernihan cairannya juga sama. Ya, transkudet jernih, kalau eksudet keruh. Sel imunnya gimana? Tidak ada jaringan, tidak ada, sangat sedikit sekali. Ya. Sedangkan eksudet itu banyak. Kemudian contohnya gagal jantung. Kalau eksudet infeksi jelas. Jadi protein rich exudate itu bukan transudate ya. Jadi langkah-langkah mekanismenya pemicu inflamasi kan berarti karena infeksi cairan. Nah, dia itu akan mengaktifkan sistem imun. Terjadilah vasodilatasi, aliran darah meningkat di area tersebut. Nah, peningkatan permeabilitas kapiler sel endotel ya, itu nanti akan membuka celah. Struktur tight junction itu melembah, hubungan antar sel dan jaringan akan melembah. Protein sel seperti albumin, fibrinogen, itu bisa keluar ke jaringan interstisialnya. Sehingga plasma protein sel darah putih keluar terbentuk cairan eksudat. Eksudat itu mengandung protein yang tinggi, sehingga disebut sebagai protein rich eksudat. Jadi albumin ya merupakan protein utama dalam plasma. Dia itu keluar saat permeabilitasnya meningkat. Nah, ketika meningkat akan mempengaruhi tekanan dari osmotiknya. Kalau globulin tadi apa? Dia itu termasuk dari antibodi ya. Dia akan berperan dalam imunitas lokal melawan patogen. Kalau fibrinogen, ya, jadi dia itu protein pembeku, fibrin ya, membatasi infeksi. Sitokinin mediator atau dia akan meningkatkan recruitment, mengatur inflamasi. Inflamasi itu sel imun, leukosit itu neutrofil respon awal terhadap infeksi akut. Makrofag, fagositosis, ya, dan itu nanti akan melakukan perbaikan. Limfosit, peran dalam inflamasi kronis. Oke, jadi tujuan dari eksudan dan dalam inflamasi apa dong? Apakah cuma jadi gembung gitu aja? Tidak. Jadi dia itu akan mengantarkan sel imun dan antibodi ke area infeksi. Eksudat itu membilas patogen dan debris dari jaringan, menyiapkan lingkungan penyembuhan, yaitu melalui penyembuhan healing ya dan protein koagulasi. Jadi inflamasi itu seperti membuka gerbang besar antara tentara, sel imun, dan peralatannya tempur, yaitu protein plasma. Bila masuk ke medan perang, jaringan yang rusak atau terinfeksi, ya jadi ya wis rusak. Akibat dari protein rich exudate tadi apa? Bengkak, nyeri, dan kadang berubah warna. Jadi inflamasi akan meningkatkan permeabilitas kapiler yang menyebabkan protein besar keluar dari pembuluh darah. Membentuk eksudat yang kaya akan protein, yang dimana respon normal tubuh terhadap cedera atau infeksi untuk memulai proses penyembuhan dan pertahanan. Increase hydrostatic pressure, ya. Jadi tekanan hidrostatik adalah tekanan dari darah terhadap dinding pembuluh darah. Jika tekanan ini meningkat, ya, jadi cairan akan terdorong keluar dari pembuluh darah ke jaringan interstisial menyebabkan udem bengkak. Penyebabnya impaired venous return. Ya, ketika darah sulit kembali ke jantung melalui vena, maka tekanan dalam sistem kapiler itu nanti akan meningkat, mendorong lebih banyak cairan keluar dari cairan. Ada lokal dan general. Lokal terjadi dalam tubuh, seperti vena trombosis, pembukaan darah di dalam vena, aliran darah tersumbat, tekanan meningkat. Vena compression, misalnya akibat tumor atau kehamilan, menekan pembuluh vena, aliran terganggu. Prolonged dependency, atau duduk atau berdiri terlalu lama. Gravitasi membuat darah numpuk di ekstremitas kaki. Kalau general, terjadi di seluruh tubuh. Congestive heart failure, jantungnya lemah, tidak bisa memompa darah dengan baik, tekanan vena meningkat.
perikarditis kongestif, lapisan luar jantung menjadi kaku, menghambat pengisian jantung, aliran balik vena terhambat. Arteri dilatasi itu ketika pembuluh darah kecil arterior itu melebar, maka lebih banyak darah mengalir ke kapiler, meningkatkan tekanan di dalamnya, lebih banyak cairan tergolong keluar. Jadi contoh penyebabnya diantaranya adalah panas. Jadi vasodilatasi lah tuh pembuluh darah, aliran darahnya meningkat, tekanan meningkat. Kemudian neurohumoral dysregulation. Neurohumoral dysregulation. Ya, jadi ketidakseimbangan sistem saraf atau hormon. Misalnya histamin prostaglandin, vasodilatasi, tekanan meningkat. Jadi peningkatan tekanan hidrostatik ini merupakan cairan terdorong ya kembali ke jaringan eh, interstisial. Nah, ini terjadi odem, protein pur transudate karena cairan yang terdorong keluar tanpa protein besar. Ya, increase hydrostatic pressure itu dapat menyebabkan tidak langsung terjadinya vena ulcer atau ulkus terutama pada kondisi gangguan aliran balik, vena kronis atau chronic vena insufficiency. Terus gimana increase hydrostatic pressure itu bisa menyebabkan vena ulcer? Jadi, karena gangguan aliran darah vena, misalnya insufisiensi vena, varises, trombosis vena dalam, nah, akan mengakibatkan tekanan vena meningkat. Ya, inilah hydrostatic pressure kronik. Cairan dalam sel darah keluar ke jaringan, odem kronik. Terjadi hipoksia jaringan. Ya wes, jaringan tekanan terganggu, difusi oksigen ke selnya. Peradangan kronis dan kerusakan jaringan. Ini merupakan suatu akumulasi sel darah dan makrofagnya. Kulit menipis dan mudah rusak, tidak sembuh dengan baik, terutama vena ulcer. Nah, faktor penyebab kontribusinya apa? Yuk, podo mau. Salah satunya DVT, CVI, imobilisasi duduk berlama, kehamilan dan obesitas. Ya, jadi CVI itu karena vena tidak bekerja, darah ngalir, tekanan naik. DVT, bekuan darah tersumbat vena dalam, tekanan vena naik. Duduk lama, aliran terhambat, tekanan menumpuk sementas bawah. Kehamilan yuk menekan vena, obesitas meningkatkan tekanan pada vena tungkai bawah. Ciri-ciri ulkus vena, ya, biasanya di tungkai, area malleolus, ya, luka dangkal tapi tidak rata, kulit sedikit coklat atau hiperpigmentasi karena hemosiderin, odem kronik, tidak terlalu nyeri kecuali infeksi. Jadi tekanan hidrostatik terutama kondisi kronis itu bisa menyebabkan gangguan oksigenisasi ya dan integritas dari kulit. Nah, itu memicu akan kerusakan jaringan dan ulkus vena. Nah, ini nanti mungkin muncul komplikasi lain nih. Contohnya seperti dikompensasi dan dari sistem sirkulasi vena. Reduce oncotic pressure. Nah, ini tekanan oncotic osmotic adalah tekanan yang dihasilkan oleh protein plasma, terutama albumin, ya, untuk menarik air kembali ke dalam kapiler darah dan jaringan interstisial. Reduce oncotic pressure berarti jumlah protein dalam plasma darah menurun, sehingga kemampuan menarik cairan kembali ke pembuluh darah itu akan turun juga. Cairan tetap akan tinggi. Ringkasannya, dia penurunan ya kalau reduce turun. Penurunan protein plasma terutama albumin, tekanan onkotik plasma turun, turunan tarikan cairan dari interstisial ke intravaskularnya rendah, terjadi peningkatan cairan yang tertinggal di jaringan yang bengkak tadi. Nah, kalau secara klinis ya, bentuknya gimana bengkaknya itu? Bengkak itu ada di ekstremitas, terutama kaki dan wajah. Contohnya apa? Asites, efusi pleura, anasarca, atau edema seluruh tubuh.
Ini sodium water retention. Nah, ini karena retensi natrium ya, atau nyimpan terlalu banyak garam di tubuh dan gak hanya garam tapi cairan juga. Nah, ini dia tidak bisa tuh gangguan fungsi dah tuh fungsi ginjalnya, responnya sirkulasi pasti terganggu. Nah, mekanisme fisiologi singkatnya nih, retensi natrium dan air, peningkatan volume interstisial, meningkat hidrostatik, pengeluaran cairan ke jaringannya naik, konsentrasi protein plasmanya turun, tekanan kontak turun, odem. Wes kayak gitu tak. Efeknya apa? Ekspansi volume intravaskuler. Jadi lebih banyak cairan dalam pembuluh darah meningkat. Pasti akan mengaruh ke tekanan hidrostatiknya juga akan meningkat, ya. Asupan berlebih, ya. Terlalu banyak konsumsi gula, terutama fungsi ginjal nanti akan terganggu. Penyakit ginjal, ya, renal disease, akut ataupun kronis, renal hypoperfusion, hipoperfusi ginjal nih, atau bahkan bisa mengakibatkan kronik. Jadi kalau ginjal akut, ginjalnya tidak bisa mengeluarkan garam secara efisien. Hipoperfusi renal, eh, perfusi ginjalnya turun. Kemudian apa mana? Tekanan osmotik turun, oke, karena pengenjar protein plasma akibat cairannya meningkat. Oke, nah ada salah satu sistem penting dalam retensi garam dan air itu dinamakan RAAS, ya, renin angiotensin system humoral. Nah, ini mempertahankan tekanan aldosteron sistem. Ini akibatnya apa? Akan menyebabkan retensi garam dan air. Ini yang diaktifkan ginjal, ya, saat ginjal mengalami penurunan perfusi, ya. Jadi peningkatan reabsorpsi natrium dan air di ginjal, penyebab hipervolemia, odem, ya. Contohnya jadi apa? Gagal jantung, hipoproteinemia, kompensasi dari ginjal. Ya, gagal jantung ya. Jadi cardiac failure, decrease cardiac output, renal hypoperfusion, hipoproteinemia, kontraksi of blood volume, renal hyperpollution. Ya, jadi gagal jantung itu karena penurunan cardiac output, ya. Tubuh tidak mampu memompa darah secara efektif ke jaringan. Jadi ginjal itu menerima lebih dikit aliran darah, renal hypoperfusion. Jadi ginjal itu menganggap tubuh itu kekurangan cairan, meskipun volume darahnya sebenarnya normal atau bisa juga meningkat. Kalau proteinemia, penurunan kadar plasma, penurunan kadar protein plasma, terutama albumin. Jadi tekanan on kontak plasma turun, cairan keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Akibatnya, volume darah yang efektif itu mengecil, volume efektif intravaskularnya menurun. Jadi dia mendeteksi sebagai hipoperfusi. Mekanisme kompensatori, ya.
tubuh oleh ginjalnya. Jadi ketika ginjal itu mengalami hipoperfusi, maka mekanisme kompensasi terjadi apa? Penurunan GFR, glomerulus filtration rate. Nah, tubulus ginjalnya nyerap lebih banyak natrium dan air. Efeknya apa? Meningkatnya volume cairan tubuh odem. Aktivitas RAAS atau renin-angiotensin aldosterone system. Apa aktivasi RAS ini? Merangsang reabsorpsi natrium, retensi natrium dan air. Tekanan hidrostatik meningkat, cairan keluar dari jaringan. Kemudian apa? Ini ADH, sekresi ADH, antidiuretik hormon. Ginjal mempertahankan air lebih banyak sehingga memperparah hipervolemianya. Bengkak deh. Jadi penurunan fungsi ginjal itu akibat gagal jantung, jantung gagal memompa atau karena kehilangan proteinnya. Dia nanti akan memicu retensi nih, pasti ya, cairan oleh ginjal. Jadi tubuh sebenarnya itu tidak kekurangan cairan, tapi karena sistem kompensasi bekerja seolah-olah terjadi dehidrasi ya, ini menyebabkan hipervolemia, enggak parah. Nah ini perbedaan hiperemia dan kongesti. Kalau hiperemia itu prosesnya aktif ya terhadap peningkatan darah. Kongesti itu pasif. Kemudian penyebab utamanya vasodilatasi arteriol kalau hiperemi. Kalau kongesti obstruksi aliran vena. Mana ya? Fisiologi atau patologis, tapi kalau kongesti patologis. Otot rangka saat olahraga dan darahnya meningkat, sedangkan kongesti tidak terjadi, ya. Inflamasi lokal, vasodilatasi, lebih banyak darah masuk. Kongesti, gagal jantung, kongesti vena, sistemik. Hiperemi, warna jaringannya merah terang karena darah arterinya penuh oksigen, sedangkan kongesti karena warna kebiruan. Umumnya tidak menyebabkan kerusakan ya, efek jangka panjang kalau hiperemi. Tapi kalau kongesti itu bisa mengakibatkan hipoksia bahkan kerusakan antar sel. Jadi hiperemia itu saat kulit tergores, jika merah maka peningkatan aliran darah atau inflasi. Wajah memerah saat demam contohnya. Kongesti gagal jantung kanan, darah menumpuk di vena. Perbesaran hati, odem kaki ya, trombosis vena di tungkai. Jadi kongesti lokal dan pembengkakan. Itu normalnya hiperemia, arterinya dilatasi. Sedangkan kongesti sianosis. Ya. Jadi gambar kiri nih, hiperemi, dilatasi, tapi warnanya merah terang karena banyak akan oksigen kan, karena dia banyak dari arteri. Sedangkan kongesti warnanya ketok banget ya karena sianosis. Jadi biru gelap. Jadi hiperemi itu kaya akan oksigen, arteri itu kongres itu akan kaya akan kekurangan oksigen. Ini consequence of impaired venous outflow. Ini kondisi akut dan kronik. Akut berarti kongesti. Impaired venous outflow. Darah tidak bisa keluar dengan lancar. Darah numpuk, kongesti vena, tingkatan volume darah. Jadi kakinya menggantung terlalu lama atau DVT, menyebabkan bengkak dan vena kebiruan sianosis lokal. Sedangkan kalau kronis, ya, kronis wis oksigenasi jaringannya turun hipoksia.
Karena hipoksia, kerusakan sel, nekrotik, kekurangan suplai. Tubuh merespon nekrotik dengan perbaikan jaringan melalui fibrosis atau pergantian jaringan normal dengan jaringan parut. Hasilnya, organ atau jaringan menjadi keras sehingga fungsi elastisitasnya tidak baik. Kongesti parut. Oke, kalau intravaskular pressure ya, ini increase intravascular pressure itu bisa mengakibatkan odem. Nah, jika aliran venanya terhambat ya, maka tekanan darahnya meningkat. Tekanan ini dorong si cairan plasma keluar dari kapiler ke jaringan interstisial. Odem, ya. Kalau kapiler ruptur itu hemorrhage. Jadi tekanan kapilernya sangat tinggi, berlangsung lama, kapiler bisa pecah, menyebabkan keluarnya darah, termasuk eritrosit ke jaringan yang sekitar. Perdarahan lokal, hemorrhage, purpura atau memar, enzymosis. Eritrosit yang keluar kemudian akan dicerna oleh makrofag menjadi hemosiderin yang membuat warna kecoklatan pada jaringan. Kongesti itu penumpukan penumpukan darah vena atau deoxygenated blood. Apa kuwi? Jadi iya, darah vena, ya, penumpukan darah vena yang teroksigenisasi rendah sehingga jaringannya karena tidak bisa kembali ke jantung secara efisien. Aliran darah lambat atau terhambat vena karena gagal jantung menyebabkan stasis, kurang oksigen, biru warna sianosis. Nek hemorrhage itu perdarahan, jadi keluarnya sel-sel darah merah, pembuluh darah pecah, ya, karena meningkat tekanannya, increase in capillary pressure. Benar ya? Jadi sistem limfatik nggak mampu menyerap cairannya kembali karena udah bengkak ya. Biasanya transudat jika terjadi inflamasi, sehingga proteinnya rendah, lebih jernih. Sedangkan mana ya? Odem uwis. Odem akumulasi cairan ya, dia masih jelas kayak biasanya. Kalau kronik hipoksia itu kondisi kekurangan oksigen yang berkepanjangan karena stagnasi darah vena mengakibatkan kerusakan sel, ada perbaikan, muncul jaringan parut. Nah, jadi darah yang keluar yang kekurangan oksigen tidak segera digantikan oleh darah baru. Jaringan mengalami hipoksia kronik, sel tidak bisa bertahan lama sehingga terjadi kronik, nekrotik. Tubuh memperbaiki area tersebut dengan jaringan ikat, screening atau fibrosis. Oke. Ini klasifikasi ODEM ya. Klasifikasi ODEM itu berdasarkan mekanisme transudat, eksudat. Transudat protein rendah, gangguan tekanan hidrostatik onkontik. Eksudat protein tinggi, radang, inflamasi. Berdasarkan lokasi, berarti anatomis ya. Ada lokal sama zona lokal itu di area kaki atau paru-paru karena pneumonia. Kalau general itu kabeh, bengkaknya kabeh. Kalau klinis, low tension, high tension, low tension pitting odem. High tension itu non pitting odem. Karena apa? Karena disebabkan oleh lymphedema. Odem karena hipotiroidisme itu karena non pitting. Kalau pitting itu retensi cairan. Kayak gagal ginjal, jantung itu dia pitting odem. Transudat cairan odem yang rendah protein, minim sel. Kenapa? Gangguan keseimbangan tekanan, ya, hidrostatik naik, gagal jantung, onkontik turun, hipoalbuminemia.
apa Seros. Oh, ini Seros itu contoh dari Transudin. Rudim cair jernih, tidak ada sel. Kalau Serosanguinus itu campuran antara cairan serus, serus sama sedikit sel darah merah. Sehingga eh, ini terjadi karena ruptur kapilernya ringan. Jadi warnanya agak merah-merah pink gitu, keruh merah pink gitu. Ini karena apa? Ya, ini tadi penekanan hydrostatic pressure, oncotic pressure, retensi air dan garam. Jadi cairan terdorong keluar, ora iso narik meneh, ya wis terjadi penumpukan volume cairan. Eksudat cairan keluar dari pembuluh darah karena ada inflamasi, menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Fibrinous, purulent, Lunos itu protein tinggi. Eksudat itu kan proteinnya tinggi kan dari tadi. Fibrin standar. Purulent itu apa ya bahasa lainnya push ya atau nanah. Ini waktu inflamasi ini neutrofil. Lokasi odem, nah akibat hambatan aliran vena, impaired venous return. Jadi mekanisme jika aliran darahnya itu aliran balik darah melalui vena terhambat, maka bisa dipastikan berarti terjadi peningkatan tekanan hidrostatik di dalam kapiler. Cairan akan terdorong keluar. Akibatnya terbentuk odem lokal di area yang terpengaruhi tadi. Penyebabnya apa? DVT ini loh, DVT, sumbatan vena dalam. Terusnya itu kayak bawah, kaki kerap menggantung dan lain-lain ya. Kompresi eksternal, ya dari plester, dari apa ya, gips itu loh, plester gips itu bisa juga kegagalan pompa juga bisa CVA, stroke, bagi akibatnya kelumpuhan otot. Nah, lebih begitu sih. Kalau imobilisasi, ya wes makin tidak aktif kan toh, diem we. Kerusakan katup vena memungkinkan darah mengalir balik. Tapi numpuk ternyata malahan odem terus. Ya, lokasinya sering di bagian bawah tungkai ya. Biasanya di area ankle, tungkai, atau juga bisa kena. Tapi untuk trombosis vena, subclavia ya, dan kompresi dada pada mediastinum. Selain itu jarang sampai tungkai. Tanda klinisnya odemnya satu sisi. Nggak DVT itu berlangsung lama, keras. Jadi skemanya udem terus ya kita emang limfatik. Nih contoh nih limfatik. Sumbatan aliran limfa, ciri-cirinya dia non beating. Yang kedua alergi. Alergi itu reaksi alergi ya. Jadi dia pernapasan histamin, vasodilatasi. Lokasinya sedih dewi iki kita inflamasi, ya infeksi, mediasi. Konsentrasi peningkatan permeabilitas kapiler. Myxedema penurunan mukopolisakarida. Jadi dia non pitting ya. Kemudian apa meneh? Dependent edema pada lansia, kakek lingkuh baik. Kardiak edem, gagal jantung. Kardiak edem itu biasanya gagal jantung. Peningkatan tekanan vena, aktivitasnya non Rans, ya, hipoperfusi ginjal juga bisa, retensi natrium dan
H2O ya. Kemudian stasis hati, hipoalbuminemia sekunder. Kalau jenis kardiak edem, ciri-cirinya ya apa dewe jane piting, tipenya piting progresif ya. Itu hepatik, sirosis hati, albumin sintesisnya turun, tekanan onton kontik. Biasanya yang lebih ke asitas nanti. Kalau renal, ya di albumin, kehilangan albumin di bagian nefrotik, ya hipoalbuminemia. Biasanya piting odem pagi hari. Endokrin edem, hiporeopadosteron. Non piting juga. Ini namanya piting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.